juga strategi. Setiap kita ingin mendapatkan sesuatu, milikilah strategi, cara, metode yang tepat dalam bahasa Inggris. Nah, strateginya adalah yang pertama harus memperbanyak kosakata. Ya, satu saja per hari atau dua saja per hari kosakata sudah cukup. Tidak mesti banyak, tidak mesti ya kalau bisa banyak ya, tapi tidak, jangan dipaksakan, satu atau dua saja sudah cukup. Yang penting kalian tahu artinya, tahu menggunakannya. Oke, satu hari ini dua kosakata, besok cuma dapat satu nggak apa-apa, besok dua. Penting terus menerus konsisten seperti yang tadi ya. Oke, ada teori mengatakan, teori pembelajaran mengatakan bahwa kalau belajar kosakata itu lebih bagus belajar langsung dari frase, dari kalimat gitu ya, bukan satu persatu. Ada teori mengatakan itu. Ya, kenapa? Karena ketika Anda belajar secara frase, Anda akan tahu fungsi kosakata itu di mana, konteksnya seperti apa, pengucapannya seperti apa dalam satu kalimat penuh, dalam satu kalimat utuh, gitu ya. Maka ketika kalian adik-adik bertanya kepada seorang native speaker atau bule, "Sir, what is the meaning of book?" Misalnya, apa itu arti book? Misal, ini contoh yang biasa. Buku pasti tidak tahu lah ya. Book misalnya. Native speaker umumnya atau guru umumnya akan bertanya kembali, konteksnya apa nih? Karena book itu artinya bisa banyak sekali ya. Nah, banyak sekali arti book, bisa memesan, yang booking, bisa memang buku dan lain sebagainya. Harus ada konteks yang, maka cari kosakata yang benar-benar tersusun dalam satu konteks yang jelas. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan kosakata? Mendapatkan kosakata berdasarkan teori pembelajaran melalui input, yaitu reading dan listening. Oke, perbanyak membaca, perbanyak mendengar, maka dapatlah kosakata tersebut. Baca apa? Terserah, boleh buku, bisa koran, kemudian bisa dari cerita anak-anak, yang gampang-gampang, yang mudah sekali ya. Mendengar pun begitu, dari lagu, lihat liriknya, cari kosakata. Berita mungkin, kalau yang sudah yang lebih tinggi, podcast atau radio, YouTube sekarang sudah banyak tersedia ya. Nah, tips saya ketika membaca atau mendengar, ini tips, carilah sesuatu materi yang menarik buat Anda. Ya, sesuatu yang menarik, jangan paksakan diri. Kalau nggak suka baca buku, tapi suka baca status, dari situ. Ya, kalau suka listening misalnya, cari yang musik yang memang Anda suka. Oke, cari yang kedua, tips kedua, cari yang paling mudah. Membaca misalnya cari yang paling mudah. Buku dongeng anak-anak yang berbahasa Inggris yang langsung dari dongengnya Amerika misalnya, orang Amerika atau orang Australia atau orang Inggris misalnya. Kemudian ya cari artinya dan penggunaannya seperti apa. Bisa melalui kamus, bisa bertanya kepada orang lain, dan banyak sekali metode yang bisa kita lakukan. Itu strategi pertama ya, harus kita perbanyak kosakata, miliki kosakata. Strategi selanjutnya adalah grammar. Nah, mungkin, tapi ingat, ketika Anda belajar grammar, jangan, ketika Anda ingin memiliki kemampuan speaking, master in speaking English, jangan belajar grammar itu terlalu detail, menjadi fokus utama. Karena speaking itu memang harus dipraktekkan. Tapi learning by doing, learning through speaking. Ketika Anda berbahasa Inggris, langsung disitulah belajar grammarnya. Begitu sudah tahu, langsung dipraktekkan. Bukan khusus belajar grammar hari ini bisa katakanlah present tense, besoknya past tense, bukan begitu. Tapi langsung ketika Anda berkata, umpama kalian bilang I am speak English now, belajar dari situ. Dengan guru bilang, oh bukan, harus pakai I'm speaking, langsung dipraktekkan. I'm reading dan lain sebagainya. Oke, belajar grammar itu sebenarnya penting ya, tapi jangan terlalu fokus. Tidak bisa kita abaikan bahwa grammar itu juga penting. Kemudian selanjutnya adalah pronunciation. Pelajari pronunciation. Ya, pengucapan yang benar seperti apa, karena salah ucap bisa salah arti gitu. Cara belajarnya, expose yourself to the listening things, kepada listening, tapi memang yang dihasilkan oleh langsung native speaker, bukan orang yang misalnya
teman kita yang juga belum mahir misalnya, atau kepada memang yang sudah mahir, pronunciation-nya sudah sangat mendekati native. Karena nanti supaya ketika kita berkomunikasi, kita sudah terbiasa mendengarkan bagaimana native itu berbicara, dan cara kita mengungkapkannya pun sudah mirip, mereka akan mudah memahami kita, gitu ya. Kemudian setelah didengarkan banyak, kemudian tiru, ikuti contoh, ya. Contoh bagaimana mereka mengucapkannya. Dengan mendengarkan langsung dari sumbernya itu akan jauh lebih bagus, ya. Jauh lebih bagus, maka tiru mereka. Setelah itu repeat, ulangi apa yang sudah mereka katakan, bagaimana cara mengucapkannya. Oke, selanjutnya adalah listening. Nah, listening adalah kunci yang paling penting sebenarnya dalam menguasai bahasa. Bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris. Menurut penelitian, ini seluruh penelitian, hampir seluruhnya, ya, nanti kalau hampir seluruh penelitian mengatakan pembelajaran bahasa, kuncinya yang paling efektif adalah dengan memperbanyak listening. Ya, coba lihat bayi. Mungkin kita semua sudah pernah bayi, atau adik kita yang masih bayi mungkin. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan bukan belajar grammar, bukan menulis, bukan speaking langsung, ya. Yang mereka lakukan adalah mendengar. Hampir setiap waktu, setiap jam, setiap menit, ya. Berapa lama? Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ya. Ada yang lebih lama. Nah, setelah itu mereka akan menirukannya dan bisa menghasilkan bahasa. Oke. Namun sayangnya di pendidikan formal kita, tidak semua, ya, banyak di pendidikan formal, mau di sekolah maupun di universitas, itu kegiatan mendengar itu sangat terbatas. Listening misalnya, listening itu hanya dipakai ketika menghadapi ujian nasional. Ya, persiapan ujian nasional baru ada listening, karena dituntut ada ujian listening, ya kan? Nah, jarang sekali di listening, kegiatan listening itu yang harus kita pahami. Bahwa semakin banyak Anda mendengar, maka kemampuan speaking Anda akan tertarik. Semakin bagus listening Anda, kemampuan speaking Anda akan naik juga secara otomatis. Mendengarkan itu di mana saja, kapan saja. Misal, ketika kalian adik-adik lagi cuci piring, ya, ambil loudspeaker, cari misalnya podcast atau YouTube atau apa, ya, itu dengarkan bahasa Inggrisnya. Ketika Anda misalnya bersih-bersih rumah, nyapu, ya, pasang loudspeaker sambil nyapu-nyapu sambil mendengarkan. Berkendaraan kalau bisa fokus, pakai headset, dengarkan bahasa Inggris. Waktu istirahat kuliah, waktu istirahat sekolah juga begitu. Karena tadi saya sampaikan bahwa mendengar itu mengangkat level speaking Anda. Dan itu hasil penelitian, saudara-saudara. Jadi siswa yang dikasih banyak kegiatan mendengar ternyata lebih mampu speaking dibanding yang langsung dipaksa speaking atau belajar grammar, menulis saja misalnya. Maka, apa yang perlu didengarkan? Apa saja yang menarik bagi Anda. Kalau bisa yang mudah. 60% Anda sudah mengerti, supaya Anda tidak bosan, supaya Anda tidak muntah, gitu ya. Oke. Nah, itu tadi di sini. Kemudian selanjutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini bagaimana kita menerapkan apa-apa yang sudah kita pelajari, begitu ya. Nah, yang pertama, ketika speaking, kita mesti tahu itu apa speaking manner. Bagaimana sebenarnya kita harus berbicara dalam bahasa Inggris. Selalulah check your voice and tone, ya. Pastikan suara Anda itu bisa didengar lawan bicara Anda, teman Anda. Kalau speak English, dengan bahasa Inggris suaranya terlalu rendah misalnya sampai tidak terdengar. Cek juga tone-nya, apakah terlalu kasar, apakah terlalu monoton, atau terlalu cepat gitu, atau nampak memerintah gitu ya. Apakah sudah percaya diri belum di situ? Cek terus apakah voice-nya atau tone-nya sudah tepat. Oke. Nah, yang kedua adalah know when to start and end speaking. Tahu kapan mulai berbicara, kapan mengakhiri bicara. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ya punya tujuan pembicaraan, punya materi yang ingin disampaikan. Mau ngomong apa? What do you want to talk about?
what are you talking about? You must aware about it, right? Kemudian adalah harus ada pause-nya. Kapan memberikan kesempatan orang lain berbicara? Jangan sampai kita terlalu dominan. Ya, kita saja yang ingin berbicara tanpa punya kesempatan untuk mendengarkan orang lain atau memberikan kesempatan orang lain berbicara. Harus punya punctuation, punya titik koma. Oke, sama seperti membaca. Ketika adik-adik membaca buku, kan harus ada titik dan komanya, kan? Nah, speaking juga begitu, harus ada koma, harus ada titiknya. Oke, itulah hal-hal yang mesti kita lakukan ketika kita berbicara. When you speak English. Manner selanjutnya adalah kita mesti punya body language. Ya, gunakan bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh itu bisa melalui eye contact, kontak mata, ya. Lihat teman Anda berbicara. Melihat mereka ketika berbicara itu sangat penting. Memandang mereka berarti menghormati mereka, menghargai mereka. Orang yang berbicara tanpa melihat teman bicaranya itu kurang baik. Ya. Dengan melihat mata mereka, pesan Anda akan semakin kuat disampaikan, mudah diterima. Karena mata itu menjadi alat yang bisa menyampaikan pesan lebih efektif. Selanjutnya adalah hand gesture. Ya, gunakan tangan Anda. Gerakan tangan ternyata itu bisa jauh lebih efektif menyampaikan informasi, menyampaikan apa yang kita inginkan dibanding dengan bahasa. Coba bayangkan pengalaman Anda ketika di kelas, ya, seorang guru atau dosen mengatakan, gitu ya, itu Anda, kita itu langsung takut. Dibanding dia marah-marah gitu dengan suara yang kuat, ya, ternyata gerakan tangan itu efektif. Sama seperti ketika saya bilang, ya, I'm watching you now, I'm watching you. Gitu ya, dengan ada gerakan tangan. Itu sangat menakutkan, lalu lebih efektif ya dibanding dia I'm watching now. Why? Oke, jadi hand gesture itu sangat efektif. Gunakan ketika Anda berbicara. When you speaking, use your hands. Oke. Nah, selanjutnya adalah facial expression. Senyum. Ya, senyum, wajah yang warm, yang hangat, yang menyambut. Kemudian adalah postur tubuh, ya, body posture itu jangan sampai nampak malas lah, jangan sampai nampak tidak percaya diri, jangan malas-malasan menyandar gitu ya. Tampilkan bahwa Anda nampak percaya diri, Anda semangat ketika berbicara, gitu ya. Atau kadang-kadang ketika Anda berbicara dengan orang lain, hadapkan tubuh Anda kepada dia. Berdasarkan penelitian psikologi, bahwa ketika Anda berbicara, hadap-hadapan, menghadapkan tubuh Anda kepada mereka, itu jauh lebih efektif menghasilkan menyampaikan informasi. Banding misalnya satu arah sana, satu atau arah yang lain, gitu ya. Oke, dengan mengalihkan itu jauh lebih efektif. Itulah bahasa tubuh tadi. Oke, next, implementation adalah speak up, ya, langsung praktekkan bahasa, speak up, ekspresikan dirimu. Apa yang harus disampaikan, apa yang harus dibicarakan, banyak hal. Anda bisa bercerita tentang pengalaman Anda hari ini, kemarin, pengalaman besok, apa yang mau dilakukan besok, rencana. Ceritakan dalam bahasa Inggris pengalaman itu. Ceritakan perasaan Anda, apakah Anda senang atau lagi marah, kepada orang yang mau mendengarkan. Ceritakan dalam bahasa Inggris. Hey friends, I want to tell you something today. I'm very happy, you know. Ceritakan, praktek bahasa Inggris, ekspresikan diri Anda. Ya, di mana saja. Bisa di kafe ketika lagi ngumpul sama teman, ya kan. Hey friends, I want to treat you today. Atau apa? What do you want? Praktek bahasa Inggris. Di mana saja, di kafe, mau pesan makanan, lagi di taman, ya, cerita bunga-bunga dalam bahasa Inggris, ya. Jumpa di jalan sama teman, hello brother, what are you? How are you doing today? Jumpa dalam rapat, ya, ketika rapat, pakai bahasa Inggris, praktekkan terus-menerus. Oke, selanjutnya adalah record your voice. Speak up itu bisa melalui rekam suara Anda ketika Anda berbicara bahasa Inggris. Saya yakin 100%
Ya, kita semua, apalagi generasi saat ini punya handphone, punya HP, yang ada aplikasinya bisa merekam suara, ya kan? Jadi rekam suara Anda per harinya misalnya minimal, record your voice. Setelah Anda rekam Anda berbicara dalam bahasa Inggris, dengarkan kembali. Sudah terdengar jelas belum? Sudah pede belum? Sudah dapat pesannya belum? Pengucapannya sudah benar belum? Kosakatanya tepat belum? Banyak hal yang bisa dievaluasi dengan cara merekam. Ya, buat klub misalnya klub WA, di mana klub WA itu di situ teman-teman kita atau kita pun bisa merekam suara kita berkomunikasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah call someone, telepon seseorang. Dengan menelpon berarti Anda mempraktekkan bahasa Inggris Anda secara spontaneous, secara langsung dengan teman Anda. Bisa menelpon bule. Oke, berbicara dengan telepon bule atau berbicara dengan bule ya, ini bule ini menarik ini native speakers. Nah, tips saya kalau berbicara dengan bule itu ngobrollah dengan mereka para bule itu dengan sesuatu yang natural, sesuatu yang alami. Jangan sesuatu yang menuntut, demanding. Misalnya, sir, please teach me English. Sir, is my sentence correct? Ya, is my pronunciation correct? Jangan, itu membosankan, itu menghancurkan suasana alamnya ketika kita ingin belajar dengan mereka, speaking dengan mereka. Belajar dengan cara mendengarkan mereka, bagaimana menggunakannya, bagaimana mereka mengucapkannya. Belajar secara alami saja. Karena ketika Anda berbicara dengan seorang native speaker, artinya Anda punya kesempatan mendengarkan mereka menggunakan bahasa Inggris itu secara alami. Bagaimana native itu menggunakannya. Ya, oke. Sebenarnya kalau mau cari teman bule untuk menelpon dengan mereka banyak sekali sekarang aplikasinya. Tidak harus misalnya pergi ke suatu tempat ya. Dengan aplikasi banyak. Ada Wiki. Nanti adik-adik boleh cari di Play Store. Itu ada Wiki application. You can download it langsung di situ gabung dan cari teman-teman dari berbagai negara. Mau dari Inggris, mau dari mana ya. Mau dari Australia, dari Amerika dan lain sebagainya. Wiki. Ada Hello Talk. Saya pernah pakai Wiki. Ya, di sana sangat bagus untuk praktek bahasa Inggris. Nah, kita lanjutkan, yaitu yang terakhir adalah harus enjoy. Enjoy the process, ya. Nikmati proses belajar bahasa Inggris Anda. Nikmati proses Anda praktek bahasa Inggris. Jika Anda enjoy, ketika Anda bahagia belajar bahasa Inggris, Anda bisa, adik-adik bisa menguasai speak English itu, master speak English itu jauh lebih cepat dari siapapun yang belajar bahasa Inggris. Kalau kita bahagia, kalau kita enjoy, tantangan akan terasa lebih ringan, ya. Sama seperti ketika ada naik sepeda motor, ada speed bump, ada polisi tidur, gitu ya, polisi tidur, hambatan itu tidak akan menjadi hambatan lagi kalau kita lagi jatuh cinta, kalau kita lagi enjoy, baru dapat kiriman gitu ya. Itu akan terasa enak. Melewati itu seperti melewati bukit ingin membuat kita terbang gitu ya. Melihat bule misalnya itu langsung kita sangat suka misalnya ya. Jadi banyak hal banyak hal yang bisa dilakukan agar kalian bisa enjoy. Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulailah dari sesuatu yang Anda sukai. Kalau Anda suka berbicara tentang kendaraan, tentang pakaian, tentang film, ya bicaralah sesuatu dengan bahasa Inggris. Carilah kosakatanya misalnya, dengarkan ya. Bicara misalnya Anda tidak suka komik, ya yang berhubungan dengan komik, cari semuanya yang memakai bahasa Inggris. Suka komputer, suka kesenian, dan lain sebagainya. Maaf. Nah, saya mau sedikit cerita. Ini ada murid saya di suatu tempat ya, saya tidak sebutkan. Nah, ini ada murid saya, dia waktu kecil itu sering karena dia suka racing, nonton racing, ya, dia sering mendengarkan racing, program racing di televisi dengan bahasa itu kan bahasa Inggris ya. Ada siapa nama saya lupa. Nah, itu dia sering mendengarkan itu dan akhirnya kemampuan bahasa Inggrisnya lebih bagus dibanding saya menurut saya. Ada mahasiswa saya yang suka menonton kartun. Ada Peppa Pig, ada Harry Potter. Nah, bahasa Inggrisnya luar biasa, jauh bagus. Sesuatu yang dia sukai ternyata meningkatkan kemampuan dia jauh lebih efektif dibanding orang yang belajar bahasa Inggris formal, malam suntuk, misalnya terlalu monoton, tidak bagus.
Oke, nah selanjutnya adalah tipsnya mulai dari yang mudah tadi, cari listening yang mudah, cari buku anak-anak. Meskipun itu cerita anak-anak, tapi itulah yang mudah terlebih dahulu. Ya, maksudnya cerita yang dibuat oleh native ya. Baca status bahasa Inggris. Aplikasi kalian di handphone diubah semua dalam bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Ini mahasiswa yang calon-calon guru ya, ada yang mungkin sudah mengajar juga. Ketika kita mengajar, carilah metode-metode, berbagai metode. Ya, ajak muridnya jalan-jalan sambil belajar bahasa Inggris. Sambil nonton misalnya, nonton YouTube misalnya. Bahkan belajar dari anak-anak tidak ada salahnya kalau mereka lebih bagus dibanding kita. Zaman sekarang ini kita cukup bersyukur karena internet sudah ada. Kita bisa buka YouTube, bisa dapatkan buku elektronik, kamus elektronik, dan lain sebagainya. Sosial media pun ada. Semuanya bisa kita mendapatkan media dari itu semua untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Dan ini pesan saya, jangan stres adik-adik ketika belajar bahasa Inggris, speaking English, jangan stres. Kalau belajar itu, kalau mampu cuma 2 jam, ya sudah 2 jam. Sisanya istirahat. Ya, santai. Kalau mampu cuma 1 jam, 1 jam saja. Kalau mampu 15 menit, ya sudah. Setelah itu, misalnya sudah tidak mampu, stop dulu. Cari sesuatu yang menyenangkan, ya. Nikmati harinya. Minum kopi lah, bisa istirahat dulu lah. Kalau suka makan coklat, makan coklat. Ya. Karena apa? Ketika fisik Anda tidak siap, Anda capek, itu mempengaruhi mental Anda dan tidak akan bisa menerima materi. Begitu juga sebaliknya, kalau mentalnya capek, tidak siap, akan mempengaruhi fisiknya. Jadi harus seimbang, harus menyenangkan. Ya. Ketika belajar harus menyenangkan, ketika kita mengajar, cari metode-metode yang menyenangkan. Ya. Bermain games, PPR, total physical response, nonton, dan sebagainya. Oke. Nah, jika Anda suka belajar, saya katakan minimal 5 kali Anda akan bisa lebih cepat menguasai bahasa. Bahasa apapun itu, terutama bahasa Inggris. Oke, kuatkan mental dan cari metode yang tepat. Enjoy the process. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Thank you very much for your attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for our speaker, Mr. Slamet Husni Hasibuan, for the amazing presentations and a very enlightenment. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan yang pertama, saya lihat ada beberapa peserta yang belum bergabung di grup chat WhatsApp. Saya akan kirimkan kembali link untuk bergabung di grup chat WhatsApp, karena seluruh materi dan sertifikat itu akan dikirimkan melalui grup chat. Jadi saya harap teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung melalui link yang sudah saya kirim di kolom chat. Baik. Yang kedua, beberapa peserta menghubungi saya bahwa belum ikut sesi foto, dan memang saya lihat saat ini peserta kita sudah mencapai 52 orang ya, dari 15 orang terakhir. Jadi untuk itu kita akan melakukan sesi foto bersama kembali. Silakan teman-teman buka kameranya. Baik, akan ada 3 sesi foto bersama karena sudah ada 52 orang yang bergabung pada kesempatan hari ini. Baik, saya akan mulai. 1, 2, 3. Baik, saya akan masuk ke sesi ke halaman selanjutnya. Baik, teman-teman silakan dibuka kameranya. Ya. Baik, ini halaman kedua. 1, 2, 3.
Baik. Selanjutnya di halaman ketiga. Baik. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman dan kami harapkan bergabung di grup WhatsApp yang sudah kami kirimkan linknya. Kita akan mulai untuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui grup chat. Baik, saya akan bacakan ya. Yang pertama dari Lisa Hartati, Sir, saya ingin bertanya bagaimana cara agar saya tidak sering lupa dengan kosakata yang ingin saya ucapkan ketika berbicara dengan orang lain, padahal sebelumnya saya tahu dan ingat dengan kosakata tersebut, Sir. Baik, silakan. Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa, yang bagus sekali. Memang ini permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh kita ya, karena kita pembelajar, kita adalah pelajar begitu. Tips yang bisa saya sampaikan adalah cari kosakata tersebut, langsung gunakan gitu ya, supaya tidak lupa. Sama seperti kenapa kita tidak pernah lupa arti love gitu. Karena terlalu sering kita dengar. Kenapa tidak pernah lupa what? Karena terlalu sering kita pakai. Menurut saya semakin sering kalian gunakan, semakin sering kalian dengarkan kata-kata tersebut, maka akan semakin tertanam di dalam otak tidak sadar. Kalau misalnya ada dapat dari kosakata tersebut dapat dari listening, misalnya sebuah video, maka video itu tidak ada salahnya ulang beberapa kali sampai itu otomatis tersimpan di dalam otak kita. Langsung juga gunakan, jangan lupa ya, speak to your friends, speak to other people by using that words. Jadi gunakan kosakata itu, langsung pakai terus-menerus, sering-sering. Oke, kosakata yang jarang dipakai umumnya akan memang sulit tertempel di otak kita. Itu mungkin jawaban saya. Baik, bagaimana Lisa Hartati? Apakah sudah cukup jelas? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan dari Nova Simanjuntak ya. Ya, Nova Simanjuntak. How to improve listening skills, sir? Ya, thank you very much. Ini juga this is very important questions too. If you want to improve your listening skill, try to find the easiest thing first. Jadi cari sesuatu yang menarik bagi Anda dan cari sesuatu yang mudah. Ya, listening cari materi-materi yang mudah. Misalnya yang mudah itu cerita anak-anak kartun dalam bahasa Inggris yang menang originalnya dari native, dari misalnya dari Amerika atau dari Inggris. Nah, itu yang mudah kan? Nah, itu cari yang mudah demikian dulu. Kemudian kalau memang kalian suka hal yang demikian, cerita-cerita kartun, itu metodenya listening. Kemudian jangan pernah seperti yang saya sampaikan tadi, jangan pernah berhenti dalam kegiatan apapun listening itu, upayakan tetap dilaksanakan. Setelah acara kita ini, misalnya setelah acara ini kan ada kalian kegiatannya, misalnya mau pulang mau pergi itu pakai headset, dengarkan, tapi tetap fokus ya berkendara. Atau misalnya di rumah sambil bantu-bantu orang tua juga pasang, beli loudspeaker yang tidak terlalu besar sehingga bisa dibawa ke tidur, bisa dibawa ke mana, misalnya ke dapur dan sebagainya, terus menerus. Karena berdasarkan penelitian, ini penelitian ya, penelitian ini artinya bukan cerita bohong-bohongan saya, mereka meneliti bertahun-tahun bahwa listening itulah yang mampu menaikkan level speaking kalian. Bagaimana seorang bayi ketika dia belajar, manusia ketika dia belajar itu dia banyak dulu mendengar, karena listening adalah input. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, kita tidak bisa output kalau tidak cukup input. Oke, terus menerus tanpa berhenti. Oke, itu mungkin itu. Baik, terima kasih. Nova Simanjuntak, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Halo, Nova Simanjuntak. Yes, sir. Okay, is it clear for you? Yes, it's clear, sir. Thank you for the explanation. Okay, you're welcome. Okay, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sir, saya ingin bertanya, seberapa pentingkah peranan rasa percaya diri dalam mempelajari bahasa Inggris dan bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri untuk mempelajari bahasa Inggris, misalnya dalam aspek speaking. Oke, jadi ini inti pertanyaannya adalah tentang menumbuhkan rasa percaya diri. Silakan, Pak Husni.
Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Karena memang speak up, kepercayaan diri, confidence itu adalah kunci yang sangat penting ketika kita mau bisa berbahasa Inggris. Seperti yang tadi materi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mau percaya diri, minimal kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita bicarakan, apa tujuan kita berbicara pada orang. Ya, tidak misalnya tiba-tiba blank langsung ngomong sesuatu itu akan berantakan. Jadi misalnya kita mau apa menanya informasi kepada dia, susun dulu misalnya supaya lebih percaya diri. Persiapkan dulu apa yang ingin dibicarakan gitu ya. Yang kedua, jangan peduli penilaian orang gitu. Kalau misalnya tidak mengerti apa yang dia sampaikan, kita punya teknik. Tenang, santai, lalu minta dia menyampaikannya ulang gitu ya. Would you please repeat back atau repeat your question atau would you please apa namanya atau I'm sorry, I don't understand, I don't get the points misalnya. Ya, tidak apa-apa supaya dia bisa menyampaikan informasinya kembali dengan lebih santai dan misalnya menjelaskan sesuatu yang kosakatanya yang terlalu teknik, terlalu filosofi misalnya. Jadi jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah langsung menganggap sudahlah habislah dunia ini, habislah hidupku gitu. Begitu jumpa sama seseorang yang bahasa Inggrisnya bagus, kita langsung tidak siap. Ya. Jadi saran saya adalah tenangkan diri, jangan panik, supaya lebih pede ya, jangan panik. Ya, kuasai materi yang ingin disampaikan. Kalau tidak mengerti apa yang dia bilang, minta ulang, minta jelaskan, atau mintalah berbicara lebih santai, lebih slow. Ya. Mungkin itu saja. Tapi banyak sekali teknik-teknik yang bisa kita lakukan supaya confidence kita lebih meningkat. Okay. Baik, bagaimana Salwa Nabila, maaf. Apakah sudah cukup jelas? Yes, sir. Sudah cukup jelas. Terima kasih, sir. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin ingatkan, saya sudah mengirimkan 2 link atau tautan. Yang pertama, link untuk bergabung dengan grup WhatsApp. Karena link grup WhatsApp adalah media informasi untuk menyampaikan sertifikat dan materi. Yang kedua, sudah ada link untuk absensi. Link ini akan dipakai sebagai dasar untuk memperoleh e-certificate. Jadi, peserta yang memperoleh e-certificate adalah teman-teman yang sudah mengisi link absensi serta bergabung di grup WhatsApp. Silakan bergabung, teman-teman. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Wahyuni Dwi Tia. Sir, apakah di daerah Medan ada sejenis English camp yang fokus untuk improve English seperti kampung Inggris yang ada di Pare atau Surabaya? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya mungkin ya, saya sudah berada di Medan ini sekitar 8 tahun lebih. Sebenarnya di kota Medan ini ada English Club, tapi apakah itu masih berjalan atau tidak saya kurang tahu ya. Tapi begini, kalau tidak ada di daerah kita English Club, coba diinisiasi buat English Club. Sebenarnya di Medan ini juga ada klub-klub Toastmaster namanya ya. Toastmaster itu klub bagaimana kita meningkatkan bahasa Inggris dan juga public speaking. Mungkin adik-adik bisa gabung di sana. Nah, silahkan dicari klub-klub Toastmaster, mungkin di daerah-daerah kita masing-masing ada itu ya. Toastmaster, bisa English Club di sekolah atau universitas. Nanti kalau sudah cukup bagus bahasa Inggrisnya, misalnya lebih niat lagi gabung ke Medan Debaters Forum. Gitu ya. Yeay, benar. Ya. Oke, jadi kalau tidak ada bagaimana? Di media sosial banyak sekali, ya. Atau cari itu aplikasi yang seperti saya bilang, ada Wiki. WAKIE ya, WAKIE itu silahkan di-download, registrasi. Kalau tidak identitas asli yang dibuat tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa, yang penting kan prakteknya. Tapi ingat, ketika kita praktek dengan seseorang yang bahasa Inggrisnya bagus, seperti yang saya katakan, jangan bebani dia, jangan buat dia menjadi orang yang bertanggung jawab memperbaiki bahasa Inggris kita. Ya, sedikit-sedikit kita
tanya benar nggak ini ya, itu mengganggu percakapan yang atau niat niat dia ingin menjadi sahabat kita. Bicaralah secara natural yang sama-sama, misalnya yang interest kalian mirip, hobi kalian sama gitu ya. Bicara daerah, bicara cuaca dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu banyak aplikasinya. Ada HelloTalk, ada Wiki. Tapi saya pernah pakai Wiki. Di sana itu ada berbagai macam nationality ya. Ada Inggris, ada India juga ada. Oke, kalau setelah sudah bersahabat, boleh kasih email-emailan ya, atau boleh sharing misalnya WhatsApp supaya lebih intens speakingnya. Itu nanti. Oke. Tapi kalau aplikasinya boleh dilihat di Play Store atau kalau iPhone juga ada, situ Wiki. Baik, bagaimana Wahyuni Dwitia? Yes, sir, it's clear. Thank you. Thank you. Baik. Sekarang kita masuk ke Gustiwa Vita. Sir, bagaimana cara menghilangkan rasa ragu-ragu saat kita berbicara? Ragu di sini disebabkan karena perasaan tentang tepat atau tidaknya grammar yang kita pakai ketika berbicara. Terima kasih. Memang karena di pendidikan kita itu masih banyak yang memakai grammar translation method ketika mengajar, itu grammarnya dulu, sehingga itu memang mempengaruhi psikologi kita. Ketika kita berbicara, benar nggak ini, selalu berpatokan pada rumus akhirnya, ya kan? Jadi ini yang memang harus kita perbaiki, bahwa belajar bahasa itu naturalnya tidak ada grammar. Bahkan orang native sekalipun itu banyak yang tidak mengerti grammar, sama seperti kita tidak mengerti grammarnya bahasa Indonesia, banyak yang kita tidak mengerti ya, sama seperti mereka. Jadi secara belajar bahasa itu jangan terlalu dipusingkan masalah grammar, jangan terlalu dipusing. Apakah grammar penting? Penting, tapi bukan menjadi tujuan utama, bukan menjadi penghalang kita untuk praktek bahasa Inggris. Oke. Jadi nanti ketika adik-adik ini, Gustiwa adalah calon guru, nanti jangan ya maulah berkorban usaha, tenaga itu mengajak mempraktekkan bahasa Inggris langsung kepada siswanya, dibanding misalnya menyuruh siswa menulis grammar di papan tulis habis waktu gitu ya. Ini harus kita ubah, meskipun memang itu butuh pengorbanan karena kan sedikit capek ya kan, praktek bahasa Inggris. Hello students, please come here. What do you want? Itu cukup capek, menghabiskan energi memang, tapi itulah yang mesti kita ubah. Apalagi kalian adalah calon-calon guru misalnya ya. Gustiwa adalah calon guru. Oke, jadi harus terus gunakan praktekkan, mau bercapek. Tapi grammar itu jangan jadi permasalahan. Kalau memang ingin ditanyakan, tanyakan kepada ahlinya yang bisa menjelaskan benar atau tidak. Setelah itu jangan pikir lagi, langsung praktekkan, jangan langsung soalnya gimana ya, analisisnya gimana. Kecuali kalian ingin menghadiri sebuah tes, misalnya TOEFL, ya kan, memang butuh pemahaman grammar secara mendalam, butuh latihan-latihan soal grammar. Tapi kalau tujuannya master speaking, jangan pedulikan, langsung learning by doing, langsung pakai, dapat pakai, praktekkan, terapkan gitu, dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wah, penjelasan yang sangat lengkap dan komprehensif ya. Bagaimana Gustiwa? Silakan mikrofonnya di-unmute dulu. Yeah. Okay, sir, very clear. Thank you. Thank you. Thank you very much. Oke, selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi nih Pak Husni. Ya, satu dari Dila Anglia. Saya Dila Anglia dari UMN Al-Wasliyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di masa depan akan menjadi seorang guru. Banyak siswa yang membenci pelajaran bahasa Inggris berdasarkan pengalaman saya, karena menurut mereka terlalu sulit. Saya ingin mengajar siswa dengan have fun, lebih modern, dan tidak bikin bosan. Metode seperti apa yang cocok untuk saya mengajar? Wah, ini sangat teknis ya. Silakan, Pak Husni. Baiklah, terima kasih. Nah, ini selamat bagi adik siswa ya, kalau nggak salah sudah bergabung dengan kita di sini. Ya, memang betul niatan
adik tadi itu sudah benar, ya, sudah benar bahwa belajar bahasa Inggris itu memang harus menyenangkan, harus membuat bahagia, bukan membuat mereka stres, takut atau bosan atau apa namanya menjadi sebuah ancaman. Bahasa Inggris itu jangan menjadi sebuah ancaman. Jangan sampai mereka kalau bisa datang bahasa Inggris itu tidak masuk kelas, gitu, itu sangat tidak baik ya. Jadi carilah sesuatu metode-metode yang menyenangkan, yang mudah, yang relevan langsung dengan mereka. Bisa dengan games, bisa dengan apa tadi, menonton misalnya. Ya, cuma masalahnya perlu memang kita sadari bahwa kita punya target tertentu, betul. Kita punya target tertentu yang sudah disusun berdasarkan misalnya apa itu namanya rencana pembelajaran, ya kan? Apalagi sudah dituntut oleh sekolah harus sampai ini targetnya untuk menghadapi ujian ini, ujian itu dan lain-lain. Memang inilah yang harus pandai-pandai kita menyesuaikannya. Karena kalau kita fokusnya memang meningkatkan skill anak-anak tadi, memang harus lebih banyak sistemnya yang menyenangkan, bisa masuk kepada mereka, yang mudah bagi mereka, yang mereka bisa menikmati. Karena begini, bahasa atau apapun itu, kalau kita nikmati, kalau kita bahagia menerimanya, jauh lebih cepat. Minimal 5 kali lebih cepat dibanding orang yang belajar fokus tapi tidak menyenangkan, terpaksa begitu. Oke. Jadi cari sesuatu yang menyenangkan. Metodenya banyak sekali metode pengajaran, ada TPR ya, atau ya bisa games, dan bisa juga kadang-kadang perlu buat project-project gitu, atau kadang-kadang perlu kita ajak jalan keluar. Ayo anak-anak mengenal alam tapi berbahasa Inggris. Apa kosakatanya dahan, apa kosakatanya daun dan sebagainya. Jadi banyak sekali metode adik yang bisa gunakan, tapi memang menjadi tantangan sebagai seorang guru yang harus mengejar target. Yang saya tidak setuju adalah guru yang ingin menyimpan energi banyak-banyak. Dia yang penting gini, misalnya siswa itu disuruh nulis, nanti lihat jam udah habis. Ya, habis, besok kita lanjutkan ya, minggu depan itu penjelasannya. Atau misalnya siswa itu dibuat berhadap-hadapan, habis itu gurunya duduk nengoki aja gitu. Padahal siswa sama-sama orang yang belum tahu, sama-sama yang nggak ngerti bahasa Inggris, ngomong belepotan sama-sama, nanti mereka bahasanya pun entah gimana. Misal bahasa daerah pun mereka kita nggak tahu. Jadi kita cuma santai. Kenapa? Karena kita menganggap wah nanti ada kelas lagi, aku harus simpan energi nih. Nanti waktu masuk lagi, dengan banyak masuk banyak duit gitu kan, bisa banyak kelas kan banyak duit gitu. Itu yang salah sebenarnya. Kita sebagai seorang guru mestilah punya tanggung jawab memang melihat kemampuan anak, memastikan, mengevaluasinya, ya, memotivasinya terus-menerus, melihat mana yang kurang gitu. Jadi calon guru mestinya begitu. Mudah-mudahan dengan begitu pemerintah atau pihak institusi sekolah kita memberikan reward tambahan kepada kita ketika anak kita memang nampak perubahannya. Harus dibutuhkan jiwa pengajar yang lebih serius, yang lebih murni, ya, mau sedikit berkorban, mau capek mengidentifikasi, datang ke siswanya, melihat perkembangannya, mempraktekkannya dan sebagainya. Nah, ini selamat bagi calon-calon guru yang gabung dengan kita bisa saling share, saling memotivasi di sini. Terima kasih. Wah, jadinya banyak orang nih yang pengen jadi guru setelah mendengar penjelasan Pak Husni. Bagaimana dengan Dila? Jelas, Sir. Ya, gimana penjelasan dari Pak Husni? Cukup jelas, Sir. Terima kasih, Pak Husni. Terima kasih, Terima Dila. kasih. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri. Dari Novita Dama, Sir, bagaimana supaya cepat mengingat dan menambah kosakata dalam bahasa Inggris? Apakah ada metodenya seperti menghafal kosakata atau ada metode lain? Ya, nah ini bagus sekali bagaimana metode untuk mengingat dan memperbanyak. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak perlu memaksakan diri menghafal kosakata 5, 10, 15. Cukup 1 atau 2 per hari sudah cukup. Tapi kalau memang masih mampu, bagus banyak begitu ya. Nah,
saya misalnya, saya mampu menghafal kosakata itu 5, 6, 7, bahkan 10 per hari dulu. Karena saya memang tertarik gitu ya. Ada motivasi saya harus mampu gitu. Mampu. Jadi menurut saya harus punya motivasi kuat kalau mau banyak. Tapi kalau motivasi harus cari motivasinya gitu ya. Motivasi kenapa kita mesti menguasai bahasa Inggris. Dulu motivasi saya misalnya, ya saya misalnya waktu itu saya ingin menjadi penerjemah. Lalu ketika native itu berbicara, saya kesulitan. Di situ langsung saya terpukul. Artinya ke depan, kalau ada kesempatan lagi, saya harus tahu itu apa yang dia bilang. Native itu bilang. Jadi harus ada motivasinya. Begitu dengan kalian. Tanya diri pribadi, apa motivasi terdalam. Terus gali. Sampai betul-betul motivasi yang jelas, clear tujuannya, mendasar, bukan abstrak. Ada siswa bertanya, Sir, kenapa perlu belajar bahasa Inggris? Bagaimana kalian menjawab itu ya? Ya, karena bahasa Inggris penting, itu abstrak, harus benar-benar menyentuh. Kenapa dia perlu bahasa Inggris? Supaya dia ada ketertarikan yang kuat. Ketika dia senang, ketika dia punya tujuan, dia jelas tujuannya dan dia senang dengan itu, maka proses belajarnya apapun tantangan akan jauh lebih terasa ringan. Ya, apapun tantangannya terasa ringan. Seperti tadi ada hambatan, speed bump atau polisi tidur, itu bagaikan bukit yang kita langsung merasa terbang ya. Oke. Nah, balik lagi tadi cerita bagaimana menghafalnya. Sebenarnya banyak. Yang penting cari sesuatu yang mudah. Jangan langsung yang sulit. Misalnya ya, kalian belum mampu sebenarnya mendengarkan CNN atau BBC, podcast BBC atau podcast CNN. Kalian paksain, itu bisa membuat mental capek, mental kita merasa lelah gitu ya. Cari yang mudah, minimal 60% kalian mengerti apa yang disampaikan. Misalnya ada satu kalimat dia sampaikan native tadi, ya kan? 80% kalian mengerti, 20% lagi tidak ada kosakata 1 atau 3, 2, 3 di situ yang nggak mengerti, itu yang kalian hafal. Itulah yang kalian pakai, pahami penggunaannya, langsung dipraktekkan terus-menerus. Jadi cari yang mudah dulu ya, jangan langsung paksakan diri. Ya, apalagi sesuatu yang relevan dengan hidup kita, relevan dengan hobi kita, itu jauh lebih menyenangkan. Ya, misalnya saya misalnya anak saya itu dia suka nonton kartun. Jadi saya usahakan cari kartun, memang dia suka, dan dengan bahasa yang sangat santai, sangat pelan ya. Ada namanya misalnya apa itu, Peppa Pig misalnya. Kalian bisa mulai dari situ meskipun kalian sudah dewasa, dengan cari yang mudah. Apalagi itu hobi kalian ya kan? Atau misalnya apa itu, saya lupa. Banyak sekali sebenarnya, saya sebutkan di sini banyak sekali media. Yang penting dia mudah, cari yang mudah supaya kita tidak bosan. Misalnya podcast, sesuatu yang berhubungan dengan kita, ya, sesuatu yang mudah yang kita sudah pahami. Apa? Misalnya kalian adalah seorang suka masak, cari podcast yang masak, maka nanti istilah-istilah yang mereka gunakan itu sudah masuk, sudah siap kita terima, ya kan? Hobi kalian misalnya tentang bermain sosial media, ada podcast yang bicara tentang sosial media, istilah-istilahnya akan sangat mudah kita pahami. Mungkin 1 atau 2 kosakata atau 3, tidak terlalu banyak. Itu yang perlu kita tingkatkan. Dengan begitu kita terasa, wah ternyata nikmat memahami bahasa Inggris itu terasa. Ya. Bayangkan kalau kalian mengerti bahasa Inggris, ada orang berbahasa Inggris atau ada bule bahasa Inggris di YouTube, kalian mengerti 100%, rasakan nikmat. Akan terasa ya, dibanding misalnya ya soal IELTS gitu yang terlalu sulit, jauh dari hidup kita. Apakah kalian bisa menikmati? Tidak, malah terasa tersiksa ya, menyiksa sekali. Cari yang berhubungan, yang mudah gitu. Tapi ingat, harus jadikan habit, konsisten terus-menerus. Oke, kalau sudah capek berhenti, tapi besok lagi gitu. Cara konsisten, sama seperti gosok gigi tadi, kan nggak mungkin berhenti gosok gigi besok kan, nggak mungkin nggak pakai baju besok, nggak mungkin nggak makan besok, harus terus-menerus, harus begitu. Kalau sudah kenyang kan berhenti, nggak mungkin makan lagi. Kalau sudah gosok gigi, sudah capek, mulutnya sudah merah misalnya, udah mau bengkak, berhenti. Jangan. Jadi ada masanya kita memang harus menarik kembali energi kita.
Kalau sudah capek, berhenti, santai. Nanti udah apa? Ingat lagi, besok dilanjutin lagi, gitu ya. Sampai terasa sense-nya bahwa ternyata ketika kita mampu berbahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi. Itu yang akan barulah kita berkata, wah ternyata tidak sia-sia ya perjuangan saya selama ini. Tidak sia-sia. Manis, tujuannya dapat, bisa dapat duit tadi ya, dan lain sebagainya. Bisa dapat beasiswa apa-apa. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima Oke, kasih. baik. Gimana dengan Novita Dama? Apakah cukup Yes, jelas? Pak. Iya, sudah jelas. Thank you. Thank you. Baik. Baik, saya pikir itu adalah pertanyaan terakhir. Jadi yang pertama, saya pikir semua peserta telah mendapatkan pemahaman yang cukup signifikan dan komprehensif tentang bagaimana memulai pencapaian baru di dalam hidupnya, terutama di dalam menguasai English speaking. Karena seperti yang telah kita singgung bahwa English speaking adalah satu keterampilan yang amat dibutuhkan saat ini sebagai bentuk responsivitas dan persiapan kita selaku generasi muda yang kompetitif, yang siap menghadapi dunia kerja, serta persaingan global. Saya pikir demikian. Baik, saya persilahkan kepada pembicara Pak Selamat Husni untuk menutup materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Madani Institute kepada Bapak Fatmarikan Samosir SOS dan juga kepada dosen, kepada guru-guru yang berhadir bersama kita di sini, terutama kepada para peserta yang memiliki motivasi yang tinggi untuk mampu berbahasa Inggris dengan baik, ya, terutama kepada juga calon-calon guru yang insya Allah akan menjadi guru, akan mengajar. Itu terima kasih sudah bergabung, bisa saling berbagi di sini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari acara kita ini dengan 4 metode tadi, 4 hal tadi, mulai dari konsep pemikiran, karakter kita seperti apa, metodenya seperti apa, cara mengimplementasikan seperti apa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang siap memiliki kemampuan speaking yang baik, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian juga sebagai akhir dari acara ini. Tapi tenang saja teman-teman, kita masih tetap dapat berinteraksi melalui grup WhatsApp dan Madani Reliko Institute juga akan memiliki kelas berikutnya Pak setiap bulan dan teman-teman bisa mendapatkan informasi tersebut melalui grup WhatsApp yang sudah saya bagikan. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasi, keaktifan dan kehadirannya. Semoga kita dapat bertemu di kelas Madani Reliko Learning selanjutnya. Baik, Ya, selamat siang. Selamat siang. Siang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik.